Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nas niyamun tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan kedamaian, berikan makanan, sambung silaturahim, solatlah ketika orang-orang lain sedang tertidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Orang yang menghendaki untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah orang yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah untukmu. Lazimnya ucapan salam ini dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ajaran kebencian dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91, syaitan memiliki tujuan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Jalan untuk menggapai surga yang kedua yaitu memberi makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki, Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang senang memberi makanan kepada orang lain adalah orang yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi juz ketiga halaman 407, As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan sesama manusia dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab
Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi juz 4 menjelaskan bahwa sikap dermawan ini merupakan buah dari cinta akan akhirat dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia yang fana dan sementara. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya 10 kali lipat dari kebaikannya. Berbeda dengan orang yang bakhil dan kikir, ia adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala terhadap rezekinya. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat bagi orang-orang yang bakhil, Allah Subhanahu wa taala disediakan neraka baginya dan akan dikumpulkan bersama korun disebabkan kebakhilannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ialah menjalin silaturahim dan persaudaraan, walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya As-Sahih juz 2 halaman 563 yang sanadnya sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabatullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Qala fa iza fa'altu zalika fama li ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala an tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata bi rahmatih. Tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mengenai pentingnya silaturahim terdapat sebuah kisah dari Imam Asy-Syibani yang termaktub dalam kisah Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan suatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda ini kembali kepada halaqah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jalan yang keempat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan salat malam,
ketika banyak orang telah tertidur lelap. Salat malam menjadi salat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang-orang yang istirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seseorang yang jauh dari riya dan pamer di dalam beribadah, karena di waktu itu banyak orang-orang yang istirahat, sehingga bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan sebagai orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama salat sesudah salat wajib adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan salat malam adalah anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqamah dengan anjuran Nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Perlu kita ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Nabi selalu baik hati, riang dan sopan terhadap semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang lebih duluan memberikan salam, sekalipun kepada anak-anak dan para sahaya. Nabi selalu memberikan apa yang dimiliki kepada para sahabatnya, walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersilaturahim dan memaafkan terhadap setiap orang, walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat malam hingga kedua telapak kakinya beliau bengkak. Semoga kita semua dapat mencontohi perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal fa'idhin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum min zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.